Oke, selamat datang di Analisa Gadis Forex. Hari ini tanggal 23 Juli tahun 2024. Pak ingat, jangan 2019. Itu Jangan pakai 2019. kayaknya masih belum move on. Oke, 2019 tuh harga Bitcoin berapa? Itu masih under 60, masih Oke, 30.000. 30.000. Wow, sekarang udah kali lipat. Harga emas Harga emas 2019 baik. yang jelas harga emas Sorry. sekarang itu sekitar 800 ribuan. Kalau emas 1 gram 800 ribu. Berarti harga untuk troy ounce-nya masih di bawah 2.000. Oke, Oh, teman-teman boleh sambil suaranya masuk atau enggak? Aman ya? yuk nonton YouTube-nya kita. Bukan, sorry Mbak, masih connect ke sini atau udah ke sini? Oh, ke sini aja. Nonton YouTube-nya kita hari ini. Kita akan melakukan analisa market di Saudi USD, di satu mata uang, oil. Kenapa? Oke, sekarang kita mau analisa market dulu ya. Hari ini apa aja nih rencana mau kita Masih bahas? Gold, masih salah satu forex mungkin hari ini kita nggak bahas Euro USD, kita coba GBP USD ya, GBP, Great Britain Pound Sterling. Siap. pound sterling. Salah satu mata uang yang pernah berjaya sebelum US dollar Oke, berjaya. oke. Terus oil Oil kita boleh bahas juga sama Bitcoin ya. Bitcoin. Karena Pak kemarin Ya. review market kita kemarin review emas itu kejadian ya, benar-benar turun di bawah 2393. Kita kemarin memprediksinya itu kira-kira ke 2388, ternyata bawah turun sampai 2383. 2383. Kemudian oil juga persis turun sampai 77. Persis kita ngobrolnya dia turun sampai 77. Sekarang kita langsung buka chart. Boleh? Kita langsung buka chart untuk harga. Ini cukup kali ya. Kok jadi kotak sih? Gak apa-apa. Daripada jadi Ini ya, ada sedikit. Sekarang kita buka chart. Yes, sekarang kita buka ini gold, Bu. USD di time frame daily dulu ya. Ya, Nah, ini 3 hari berturut-turut mengalami penurunan ya. betul. Dan kita persis ya ketika kita menganalisa dia akan turun ke R2, nah itu kejadian. Ketika dia harus turun ke R1 juga kejadian. Nah ini memang berada di area support yang menurut saya cukup kuat ya. Kalau kita lihat historinya ke belakang, dikecilin sedikit tuh. Tuh, ini area support yang menurut saya kuat. Ya, kalau ini tidak break ke bawah, kalau area 2380 tidak jebol ke bawah, Iya. ini akan balik naik. Tapi memang kalau turun, menurut saya langsung ke sini, area 2300. 2300. Ya, kalau 2380 per troy ounce jebol, dia akan turun sampai 2300. Cuman kalau itu nggak jebol, menurut saya akan berusaha untuk nyoba naik lagi. Paling Naiknya tidak kemana? ke R2-nya 2439. Sini ya. lebih iya 2430-an ya. 2430. Area itu. Antara 2420 sampai 2430. Jadi kalau saya kita mundur ke H1, kita lihat apakah ada peluang hari ini untuk pengambilan transaksi ya. Kalau buy, menurut saya tunggu di area 23 area sini. Area ini ya. 2385 ya, 2385 sampai betul. 2385 sampai dengan 2390 itu area buy. Area buy. Oke, take profitnya bisa ke paling rendah di 2410, bisa di hold sampai 2420 sampai 2430. Oke, kalau untuk ambil posisi sell. Ambil posisi selnya menurut saya ini di area ini. Sebenarnya ini sudah bisa sih, ini sudah Bisa area sell ya. sekarang ya 2400 area sell. 2400 sampai 2406 itu area sell. Sell. Take profitnya bisa ke 2390, 2380-an. Tapi untuk secara
apa ya, intraday untuk satu hari ini trennya kemana nih? Kalau Tren lihat turun atau tren naik? daily rasanya saya lihat dia mau rebound naik dulu. Karena Hmm, candle yang kemarin itu kita lihat dulu kan. Ini aja, ini aja. Candle yang kemarin ini menurut saya ada tekanan antara penjual dan pembeli, antara seller dan buyer. Jadi ini benar-benar candle yang membingungkan sih sebenarnya. Jadi menurut saya masih ada potensi untuk rebound naik dulu. Yaitu dari ke area sekitar 2310 sampai 2330. oke, baik. Itu untuk gold ya. Sekarang kita tadi mau masuk GBP Bu ya. Ya, pound sterling ya. GBP. Yang Wanda biasanya yang ini ya. Yang forex. Oke. Sorry, oh iya tuh. Yang forex. Forex ini. Forex.com. Yes. Yang ini kan. Oh, kok belum masuk ya? Atau ke yang Nah, USD? ini. Oh, ada. Yes, ini sudah British Pound, US dollar Oke. Ya, untuk daily. daily ya. Untuk daily ini hampir sama seperti gold ya. Setelah penurunan 3 hari di kemarin, menurut saya juga ada rejection untuk tidak melanjutkan turun. Ya, tapi kita tidak tahu hari ini sih. Menurut saya konfirmasi candlenya. Kalau hari ini candlenya menutup merah, banyak sellernya. Menurut saya masih penerusan turun sampai dengan R1. Kemudian kalau misalnya hari ini akan ditutup juga ragu-ragu, masih potensi dia akan naik. Potensinya masih naik sampai R3 ya. Iya, Kalau break R2, iya, dia akan ke R3. iya. Paling tidak ke sini. Ke sini ya. Yes. Ke 130038. 3008. Oke. Jadi kalau misalnya mau buy masih bisa. Kalau sell berarti nunggunya di area sini nih, Kak. Area ini Area ya. punya. Untuk nanti sell ya. Jadi Betul. dia naik dulu sampai area sini, baru nanti kita bisa sell. Sell, betul. Kalau buy sekarang bisa buy. Tapi apakah British Pound ini ada hubungannya dengan berita kemarin Bu, Joe Biden mengundurkan diri? Pasti ada hubungannya ya. Secara tidak langsung pasti ada karena ini pound sterling versusnya USD. Iya. Ya kan, karena kemarin dianggap bahwa pengunduran diri Joe Biden itu bagus untuk dolar, makanya dolar kan naik. Iya. Nah itu kenapa mata uang yang pair dengan dolar itu pasti Turun. kebalikannya. Kebalikannya ya. Memang Donald Trump itu kuat sekali untuk dolar Bu ya. Yes. Luar biasa. Karena optimisnya dia itu ya, vibe positifnya itu yang membuat orang yakin dan percaya. Ya, ya memang kita harus sadar bahwa seorang pemimpin itu ya memang harus dipercaya, harus mempunyai sesuatu yang membuat apa ya, orang itu menganggap bahwa kalau dia yang memimpin negara itu akan selalu seperti itu. Itu yang diperlukan oleh negara manapun, termasuk juga Amerika yang notabene hari ini adalah ekonominya paling besar. Dan apapun yang bergerak di USD, apapun yang terjadi di USD, geopolitik, pergerakan ekonomi, itu mempengaruhi negara-negara yang lain dalam mengambil sebuah kebijakan. Betul. Contoh misalnya, Amerika mau cut rate. Ini berita yang ditunggu-tunggu oleh negara-negara lain. Karena kalau Amerika nanti menurunkan suku bunga, otomatis negara-negara yang lain akan menerapkan hal yang sama. Itu. Dan itu sekitar bulan September kemungkinan rencananya. Nggak tahu tuh ya. Ya. Harusnya turun ya karena memang menurut saya Sudah waktunya. suku bunganya tinggi sekali 5,5% hari ini. Oke. Oke, kita coba di oil. Oil. Nah, ini oil untuk daily turun ya kemarin ya. Oil turun benar-benar kita kemarin itu menyampaikan sell di area 79. Take profitnya bisa ke 77 dan benar dia sampai 77 ya Pak. Yang kemarin. Tuh. Iya, 77.000. 77,60. Jadi menurut saya masih benar ya, masih
Oke, Ya. kemudian ini dia berada di area konsolidasi. Kalau kita lihat candle-candle sebelumnya ini ada base. Sini ya. Tuh. Kemungkinan ini akan ada setway beberapa hari ya. Oh, Mulai dari ini 77 bahkan sampai mungkin 76,8 atau 76,5 terus sampai dengan sampai di sini ya. situ 79 80-an ya. Akan ada area konsolidasi lagi ya bentuk base sebelum dia akan entah meneruskan penurunan atau malah dia balik arah. Oke. Tergantung nanti sentimen beritanya seperti apa. Crude oil ya. Ini masih bisa buy, masih bisa sell, masih aman menurut saya. Aman ya, karena dia akan di seputar area-area situ aja ya. Antara tadi sekitar 76, atasnya di 79. 79 sampai 80 bahkan. Dan satu poinnya crude oil itu adalah 1000 US dollar ya. US dollar per saham, ya Pak. Berarti ada peluang 3000 ya Bu ya. 3.000 sampai 4.000. 3000 sampai 4000 dolar. Di hold aja ya. Menurut saya oil itu menurut saya kalau transaksi di oil itu jangan main scalping. Oh, Agak panjang. panjang. Agak panjang. Karena memang kadang pergerakannya juga enggak seberapa volatile, tapi sekali gerak dia pasti bikin range yang cukup panjang gitu. Apalagi kalau misalnya di market pagi begini jarang sekali dia bergerak. Bergeraknya pasti sekian pips, sekian poin lah. Nah, nanti kalau mau Malam market US berarti baru lebih terlihat itu ya. Karena volatile. Oke, next kita masuk ke Bitcoin. Ya, ini yang ditunggu saya keliru terus dari kemarin Bitcoin. Prediksi ini, iya. Meleset ya. Dia nggak kunjung turun. Masih naik ya. Sempat naik, tapi habis itu turun. Ya, koreksi. Cuman saya tetap melihat bahwa area buy-nya itu belum. Kalau untuk Bitcoin ya, Bitcoin itu lebih aman kalau buy di area 6 di bawah 65. 5 ya, sampai dengan area 65. Sekitar ini Bu ya, 64 ini ya. Betul, 64 ya kan, nanti kalau turun misalnya ke 60 bisa lagi di buy di situ. Menurut saya area buy-nya tetap di bawah 65. 64 boleh, 60 boleh. Buy boleh. Dan ini menarik Pak, ada berita yang menyampaikan bahwa Amerika itu mempunyai cadangan Bitcoin cukup banyak. Cadangan Bitcoin Cukup banyak. Ya, mereka tidak pernah beli aset Bitcoin sih. sebenarnya. Itu koneksinya jelek. Oh iya. Nggak apa-apa saja. Kan nanti ke rekod. Mudah-mudahan. Jadi Bitcoin itu, Amerika itu punya cadangan Bitcoin yang cukup banyak. Kenapa? Karena sebenarnya itu bukan karena beli ya, bukan mereka beli Bitcoin kemudian kumpulkan enggak. Kalau kita ingat beberapa kasus, bukan perampasan, penyitaan aset Bitcoin oleh pemerintah Amerika. Nah, itu yang sekarang kan menjadi cadangan di Amerika. Dan itu cukup banyak. Kalau nggak salah itu 14-20% dari cadangan keseluruhan Bitcoin itu. Nah, ini kalau misalnya atau 40% gitu. Misalnya nih Amerika kemudian menjual Bitcoin, Ya. maka Bitcoin akan bergerak Ya. karena ya itu tadi karena cadangannya sudah anggaplah 20% dijual aja pasti Bitcoin akan turun lumayan drastis. Jadi kita nggak tahu ya, nanti kita lihat ke depan ini karena tadi juga saya dengar berita pemilu Amerika ini kan menghabiskan biaya yang cukup banyak, besar ya. Nah, dengan begitu kan kita nggak tahu ya mereka akan mendapatkan dananya dari mana. Kalau misalnya mereka jual Bitcoin itu ya mereka bisa menjawab kebutuhan untuk pemilu mereka. Tapi di satu sisi harga Bitcoin mungkin akan turun dalam. Dan biasanya karakteristiknya Bitcoin kalau dia mau naik itu dia bikin kayak false break. Jadi dia kayak dia seolah-olah mau turun tapi untuk diangkat naik. False break. Ya, hampir sama kayak gold karakteristiknya. Tapi sekali dia rally
ya dia akan naik terus. Nah, nah untuk sahabat Games Forex sendiri, mungkin ya jujur nih saya sih. Ya, Saya kadang bingung ini. Saya mau masuk apa ya? Saya mau trade ke apa nih hari ini nih? Kalau menurut misalnya apa nih enaknya nih? Yang paling profitable. kalau menurut saya semua di market itu ada peluangnya. Tetap ada Ya, peluang. jadi kalau bisa jangan menaruh semua modal atau semua uang itu di satu Ya, aset. Disebar aja. sebar aja dikit-dikit tapi banyak aset gitu Bu ya. Ya, mungkin perilakunya kita aja di dalam aset itu yang berbeda. Contoh misalnya dari kemarin saya sampaikan kamu mau trading di mata uang, forex katakan, Ya, jangka panjang. Jadi ya. jangan daily trade karena ya kita akan capek punya, Capek. profitnya nggak seberapa, ya kan? Kalau daily trade bisa pakai XAU USD ya. Iya, kalau daily trade bisa XAU USD karena satu hari dia range-nya cukup panjang. Oke. Menurut saya itu boleh. Jadi mungkin dari 100% modal yang kita punya, kita bagi-bagi. Kita pilih 500, ya kita bagi 20%, 20%, 20% gitu. Oke. Jadi sehingga ketika aset yang satu mungkin belum tumbuh, aset yang satunya lagi mungkin masih floating loss, mungkin aset yang lain sudah ada pergerakan. Gitu. Betul, betul. Maksimal 5 aset atau boleh lebih? Boleh lebih. Boleh lebih. Boleh lebih. Karena aset itu tuh banyak sekali ya, mata uang aja sudah berapa pair gitu. Ya. Komoditas sendiri itu ada dua, ada perak, ada emas. Kemudian kita di komoditas oil juga ada. Apalagi di indeks, indeks itu kita juga punya indeks Amerika, kita punya tiga, Dow Jones, Nasdaq, sama S&P. Indeks Asia kita juga punya dua. Jadi kita bisa pakai semua aset. Yang penting kita tahu risikonya di mana dan kita bisa membatasi risikonya. Oke. Gitu. Oke, mungkin sementara sudah cukup ya, bisa ya. Saya Sampai ketemu besok pagi, Sobat Games Forex untuk analisa di hari Rabu ya. Ya. Oke, semoga di hari ini semua prediksinya bisa tercapai, masuk ya. Jadi referensi teman-teman untuk trading ya Pak. Iya. Tapi saya mohon maaf ya Pak, hari ini kan percobaan kita untuk live YouTube. Betul. Ya. Hari pertama Hari ini kita pertama, coba. jadi mungkin agak banyak noise-nya, Iya. seperti apa nanti ke Kedepannya depannya lebih baik. kita akan ya lebih baik. Setidaknya mungkin tampilan face kita lebih baik, bukan kameranya baru nih. Kayaknya agak lebih cantik. Oke, begitu ya, sahabat Games Forex. See you tomorrow. Tunggu. Kita dari video pertama sampai akhir tidak pernah menyampaikan disclaimer. Menurut saya ini penting ya. Penting, disclaimer. Nah, silakan. Teman-teman semua boleh bertransaksi menggunakan referensi dari suggest kita hari ini, Ya. tapi kita juga selalu menyampaikan bahwa antisipasi itu harus ada dulu. Dan teman-teman juga boleh trading berdasarkan analisa sendiri. Ya, karena dalam sebuah trading, dalam sebuah analisa tidak ada yang menggaransi 100% benar. Ya. Market itu sangat volatile, market itu isinya adalah banyak orang, jadi harga bisa bergerak kemana. Jadi tetap cerdas, tetap bijaksana dalam memanfaatkan market dan menggunakan money management. Money management, ya. Terima kasih. Disclaimer ya. Oke, terima kasih Miss Anggi, terima kasih Sobat Games Forex yang udah nonton. See you tomorrow, bye-bye.